daya alamnya. Dari situ kita selain dari media, kalangan akademisi, lab sama akses market saat ini udah cukup lumayan luas. Kemudian banyak kompetisi yang kita ikuti, baik kompetisi regional khususnya seperti Jawa Tengah, maupun promosi produk, display produk, maupun banyak jaringan lain yang ikut kesini belajar dengan kita. Dari situlah kemudian apa yang menjadi inisiasi kita, bahwa saat ini udah bisa kita kursuskan untuk anggota. Dulu ndak dari peningkatan pendapatan melalui harga jual aja dari 300 menjadi 2000 itu untuk harga eceran terendah, itu untuk bahan bakunya. Di samping itu khususnya anggota itu bisa dari produksi, pengolahan sampai packing, maupun packing itu sudah mendapatkan jasa dari pengolahan produk itu. Termasuk kalau seandainya dari anggota maupun saya sendiri menjual produknya, itu ada nilai tambahnya sendiri, baik dari promosi maupun penjual langsung. Kemudian yang dari masyarakat sendiri, dulunya hanya sebuah hobi, yang dulunya dia cuma membawa sebagai souvenir atau oleh-oleh dari wilayah Tawangmangu, tapi malah justru saat ini banyak mengambil dari situ nilai keuntungannya. Jadi standar dari home industry itu yang 500-an 13.000, dia bisa menjual 15, 16 sampai 17.000. Itulah nilai tambah dari masyarakat yang selama ini menjual produk kita, khususnya Worta. Worta merupakan minuman kesehatan hasil racikan wortel Tawangmangu. Selain berasal dari bibit wortel berkualitas, budidayanya didukung udara bersih dan air irigasi yang langsung dari mata air alami dari Gunung Lawu. Instan wortel yang diproduksi berwarna orange ini rasanya manis, aroma tidak menyengat karena ditambah dengan rempah-rempah, tanpa bahan pengawet, pewarna, aroma sintetis, dikemas dengan berat 20 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Banyak keuntungan dan harapan petani wortel dengan adanya produk ini. Sampai hari ini dari teman-teman ataupun anggota dari Worta ini, pertama dari segi ekonomi sudah ada sedikit peningkatan. Artinya yang pada belum adanya Worta, pada awalnya kan belum ada pekerjaan, namun setelah ada Worta ini, dari teman-teman beberapa anggota Worta ini sudah bisa bekerja. Artinya kerja mandiri, kemudian untuk membuat sebuah usaha, dan usaha itu ternyata sampai hari ini lumayan berkembang banget. Yang menjadi impian teman-teman di Pokja itu, selain daripada instan wortel saat ini sudah bisa diterima oleh masyarakat, selain peningkatan pendapatan melalui dengan adanya semakin banyak di produk mentah, dibikin produk olahan, nggak hanya wortel aja, itu secara nggak langsung bisa menyerap tenaga baik dari tenaga masyarakat lingkungan sekitar produksi olahan maupun kalangan pemasar, termasuk juga itu nanti dispersi produk, termasuk inovasinya nanti baik inovasi rasa maupun produk bahan mentah tapi dikeringkan melalui solar dryer atau tenaga matahari, tapi ada luarsa expirednya yang cukup lama. Disitulah gagasan teman-teman termasuk daya dukung teknologi. Itu kita juga menyerap informasi maupun masih belajar banyak tentang masalah pengetahuan teknologi. Yang menjadi kendala kita itu satu adalah memperluas akses pasar, itu memperluas yang seluas-luasnya, khususnya produk wortel dalam bentuk olahan ini, khususnya minuman Worta. Kemudian mengenai kendala itu, kita sebenarnya sudah merating produk yang untuk produk olahan itu yang paling layak untuk bisa diterima oleh masyarakat itu sebenarnya sudah ada, sudah
hasil takarannya juga sudah ada, akan tapi teknologi pendukung belum memadai, karena dari sisi komersial harga teknologi pendukung atau teknologi tepat guna itu cukup lumayan mahal. Itu salah satu kendala yang saat ini teman-teman alami, karena dari berdiri sampai sekarang kita selalu mandiri. Jadi menggunakan tenaga sendiri, baik tenaga pikiran, waktu maupun beban yang lain. Dengan adanya kemitraan, dukungan, dan kerjasama dalam meningkatkan kemajuan kemandirian pertanian di Kelurahan Blumbang merupakan suatu bentuk terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Apapun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, baik dari birokrasi maupun lembaga-lembaga lain, itu kalau bisa memberikan sebuah wacana untuk kita, untuk kemajuan organisasi, tolong diikuti aja. Dan disitulah kita akan membentuk jaringan antar petani, informasi antar petani, maupun akses market antar petani, maupun ya hal-hal yang lain yang bisa kerja baik dengan media maupun dunia bisnis lain, dan yang bisa membuka pintu-pintu akses market khususnya bagi masyarakat petani atau kelompok-kelompok tani, itu harus tetap dijaga, tetap di jembatan, tepat diberi ruang untuk kita menjalin kemitraan maupun yang lain. Dan kemudian kalaupun ada informasi baik dari sumber modalan yang lain yang bisa diakses baik melalui pemerintahan maupun lembaga donatur yang lain, kalau bisa dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya. Saya ingin merasakan bahwa kembalikan dunia pertanian ke masa lalu, seperti apa yang dilakukan nenek dan kakek kita, selalu ramah lingkungan. Dari situlah apa yang menjadi tolak ukur negara agraris, bahwa semakin kita dengar dengan alam akan semakin dekat dengan apa yang diberikan alam kepada kita. Tanggung jawab memajukan kemandirian di sektor pertanian merupakan poin utama yang menjadi sebuah pilihan. Penanganan terhadap persoalan-persoalan yang menimpa petani, mencari akar permasalahan dan solusi masalah tersebut merupakan salah satu upaya kita membangun kemandirian pertanian.